Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi streaming Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah, kembali kita kali ini berjumpa dengan Anda semua dimanapun Anda berada. Namun pada kesempatan kali ini kita berada pada momentum istimewa, yakni tepat tanggal 12 Rabiul Awal 1442 Hijrah, yaitu momentum kelahiran baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa televisi streaming Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, kita sedang berada di studio Kedai Wakaf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan visi membangun wakaf produktif dengan tagline "Kami memudahkan Anda berwakaf". Bahkan dengan menonton siaran ini, Bapak dan Ibu semua, pemirsa dimanapun Anda berada, sudah berwakaf. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di sisi kita Al-Ustadz Dr. Iqbal Habibi Siregar, MPD. Kebetulan beliau adalah salah seorang santri alumni pesantren Syekh Ahmad Daud. Kemudian beliau merupakan alumni Pendidikan Tinggi Kadar Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini beliau aktif sebagai dosen atau tenaga pengajar di Universitas Islam Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa ini Ustaz, materi kita hari ini Ustaz? Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materi tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Ustadz Abdul Rahman sebagai moderator yang terhormat, semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Zat yang Esa, Zatnya, sifatnya, perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya yang dapat mensyukuri semua nikmat tersebut. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran bahwa hambanya yang bersyukur itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Amin. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat ini kita berada di bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur tanggalnya itu diketahui oleh kaum muslim 12 Rabiul Awal. Walaupun setelah diteliti oleh seorang sarjana ahli falak yang bernama Mahmud Basha rahimahullah, beliau mengatakan bahwa pendapat yang paling kuat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari yang sama, tetap hari Senin,
dan tanggalnya adalah 9 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita semua semakin hari kecintaan kita bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan di yaumil mahsyar kelak nantinya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi pembahasan kita pada kali ini tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Maulidun Nabi, maka yang harus kita pahami pertama arti dari maulid itu sendiri apa. Karena di tengah masyarakat ada juga yang menyebut dengan maulud, maulid dengan maulud, sehingga ada yang menyebut mauludan katanya. Jadi kalau kita lihat dalam kajian ilmu sharaf, yang paling pas adalah maulid. Karena maulid itu adalah merupakan isim zaman yang bermakna waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ketika dibahas waktunya, waktu kelahiran, maka tentu tidak lepas dari yang dibahas itu adalah yang dilahirkan itu siapa? Maka yang dibahas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat kita sayangkan kalau misalnya di tengah masyarakat kita acaranya Maulid Nabi, tetapi substansi yang disampaikan tidak ada yang berhubungan dengan Nabi. Malah yang dibahas itu ya lain. Akhirnya tidak membekas ke hati kaum muslim ketika merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Pada intinya, ketika kita melaksanakan Maulid Nabi, bagaimana supaya kaum muslim ini tumbuh rasa cinta, rasa kagum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus dijelaskan mulai dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana perjuangan beliau untuk menjalani kehidupannya. Ayahnya di usia berapa Nabi itu meninggal, ayah tercintanya, ibundanya, walaupun sebenarnya ayahnya itu meninggal, Abdullah meninggal pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan 2 bulan. Nah, kemudian bagaimana pengenalan terhadap ibundanya Nabi, siapa yang menyusukan Nabi, kemudian hari-hari Nabi di masa kecilnya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, nanti kemudian sampai pada saat Rasul itu hidup sudah menjadi dewasa di tengah masyarakat, kehidupannya sebelum diangkat oleh Allah menjadi Rasul bagaimana, setelah menjadi Rasul bagaimana, dan peran beliau, cara beliau untuk mengajak orang-orang yang ada di kota Mekah untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita sampaikan. Tapi tentu pada pertemuan kita kali ini tak bisa membahas itu semua, sebab waktu kita sangat singkat sekali. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan sekilas. Yang pertama, kita harus memahami bahwa substansi dari Maulid Nabi ini melahirkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih bertambah ketakwaan. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jadi yang pertama, kita jangan lagi ribut. Ada keributan di tengah masyarakat dalam masalah tentang hukum peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ada yang mengatakan perbuatan itu bid'ah yang menyesatkan, ada yang mengatakan perbuatan itu perbuatan yang syirik. Nah, semua pelakunya masuk neraka di hari kelak nantinya. Ini bukan cara kita dalam menyikapi apa yang sudah masyhur di tengah kehidupan kita sebagai orang Islam. Dan ini memang termasuk dalam masalah furu'iyah. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan seorang presiden dari Prancis yang
mengajak rakyatnya itu untuk membuat karikatur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana isinya itu kan pelecehan. Di saat mereka itu melecehkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menanamkan kepada anak-anak kita bagaimana supaya kenal betul dengan Nabi dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lagi menyebut maulid Nabi tak dikerjakan pada masa Nabi, tak dikerjakan oleh sahabat, maka itu hukum melaksanakannya adalah sesat. Jangan ke situ lagi, substansinya kan hal yang baik. Maka kalau terkait dengan hukum memperingatinya ini, kita lihat Syekh Ibnu Taimiyah, ulama yang beliau itu banyak yang memuji, tapi banyak juga yang mengatakan beliau tidak baik. Nah, terlepas dari itu, di dalam tulisan beliau yang berjudul Iqtida'us Siratil Mustaqim Mukhalafatul Jahim, beliau menuliskan, fata'zimul maulidi wattikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mengatakan adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Memuliakan waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan merayakan waktu itu pada musim-musim tertentu. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, itu sudah diperbuat oleh sebahagian manusia, dan yaf'aluhu senantiasa dilakukan oleh orang. Walaupun tak semua, ada yang suka, ada yang tidak. Wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Kata beliau, memperingati maulid Nabi itu adalah ajrun 'azimun. Itu memiliki pahala yang besar. Kenapa? Tentu bagi orang li husni qasdihi, karena bagus niatannya merayakan maulid itu, wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini bisa kita ambil bahwa Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahwa maulid Nabi yang dikerjakan itu karena substansinya itu ada bacaan Al-Quran, ada pembacaan Barzanji, ada pembacaan tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya sebelum Rasul, setelah menjadi Rasul. Maka kemudian hukum melaksanakan itu, kalau dari yang 5 itu, ajrun azimun, tentu adalah perbuatan yang sunnah. Walaupun Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut hukumnya itu, ya, perbuatan itu termasuk bid'ah hasanah. Dan ini ditanya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, di sini disebutkan pernyataan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika beliau ditanya, maka jawaban beliau, Ibnu Hajar Al-Asqalani, jawaban beliau, aslu amalil maulidi bid'atun. Asal dari perayaan maulid Nabi itu adalah bid'ah. Kenapa? Lam yunqal an ahadin minas salafis salih minal quruni thalathah. Karena tidak ada dinukil bahwa merayakan maulid Nabi itu dilakukan oleh as-salaf as-salih, dari mereka tidak ada informasinya. Minal quruni thalathah, dari abad yang ketiga. Walakinnaha as-salaf, kalau kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ulama salaf itu ada 2 pendapat. Ini disebut dalam kitab beliau Tuhfatul Murid. Kalau pendapat yang pertama disebutkan oleh beliau, sampai pada abad yang ketiga salaf namanya. Tapi pendapat yang selain dari itu disebutkan oleh beliau juga, pendapat yang lain sampai abad yang kelima. Jadi
Jadi abad pertama sampai abad ketiga itu pendapat yang pertama disebut ulama salaf. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan dari abad pertama sampai kelima itu disebut dengan salaf. Setelah itu barulah disebut dengan ulama khalaf. Nah, jadi kata beliau ulama-ulama salaf sampai abad yang ketiga. Di sini sepertinya beliau menyebutkan bahwa ulama salaf itu sampai pada abad yang ketiga, ya. Walakinnaha ma'a dzalika qad ishtamalat ala mahasina wa dittaha faman taharra fi 'amaliha al-mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa man la fala. Nah, jadi maknanya apa? Peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada awalnya, pada dasarnya itu adalah bid'ah, karena tidak ada dinukil dari sahabat Nabi, sahabat dan mereka yang hidup di kurun yang abad ketiga, kurun pada abad ketiga tidak ada yang mengerjakan, tidak mereka sebutkan. Akan tetapi setelah kaum muslim melakukan peringatan ini dan substansinya bagus, Al-Quran dibaca, dihidangkan makanan, maka ini termasuk bid'ah hasanah. Tapi kalau misalnya ada peringatan Maulid Nabi tapi isinya keyboard mak lampir, ada wak lampir, semua maksiat dilakukan, maka tentu itu bid'ah yang dolalah. Nah, oleh sebab itu kita harus memahami dari dua pendapat ini tidak ada mereka yang mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu adalah perbuatan yang sesat dan menyesatkan, sepanjang substansi yang dilakukan pada peringatan itu adalah hal-hal yang baik. Dan kita semua kaum muslim melakukan peringatan ini sebenarnya untuk menanamkan, terutama kepada anak-anak kita. Nah, sekarang ini banyak anak-anak kita yang tak tahu lagi siapa yang harus mereka jadikan sebagai idola. Nah, ada satu kejadian, saya pernah bertanya ke anak-anak. Ya, memang namanya anak-anak kan. Anak-anaknya itu kira-kira usianya waktu itu sekitar 6 tahun, mungkin 6 tahun. Jadi saya tanya, "Nak, siapa Tuhanmu?" saya bilang. Jadi jawabannya dengan spontan, "Siapa Tuhanmu?" Saya bilang, "Jokowi," katanya. Nah, ini kan sebenarnya musibah besar. Dia muslim, ayahnya muslim, maknya muslim, tetangganya muslim, dia hidup di masyarakat yang muslim. Kenapa Tuhan ditanya jawabannya siapa? Jokowi. Berarti kalau Jokowi Tuhannya, siapa nabinya? Kan Ma'ruf Amin mungkin jawaban beliau. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini maka kita harus menanamkan kepada anak-anak kita itu rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan ya ini momennya? Kita bersedekah, kita berikan bantuan kepada anak-anak yatim. Dengan hadirnya mereka di situ, maka ustadz-ustadz seyogyanya menyampaikan bagaimana tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, itu yang pertama. Nah, kemudian ketika berbicara tentang Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kalau membaca sejarah perjuangan Nabi, perjuangan ibundanya Nabi itu sangat luar biasa, sampai kemudian Rasul menjadi orang yang nomor 1 dunia akhirat. Sehingga Michael Hart menulis dalam bukunya, tokoh yang paling bersejarah di dunia ini diposisikan oleh beliau, yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita sebenarnya tidak pun ada buku itu sudah pasti bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang pertama. So dalam hadis riwayat Al Imam Al Bukhari, "Thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Bahwa ada 3 kriteria orang yang mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah seseorang itu bisa menjadikan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasih utamanya, melebihi dari yang lain. Itu artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disandingkan dengan Allah, membuktikan yang paling utama.
Karena dari semua makhluk-makhluk ciptaan Allah ini, yang paling mulia, afdalul makhluqati fid dunya wal akhirah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibanding malaikat, Rasul lebih istimewa. Dibanding surga, Rasul lebih istimewa. Dibanding semua aras, kursi, semuanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih istimewa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam harus kita pahami. Dalam sejarah dituliskan ayahnya bernama Abdullah. Nah, ini ke anak-anak kita wajib kita sebagai orang tua untuk mengajarkan ke anak-anak kita supaya mereka mengetahui ayah Nabi, ibundanya Nabi, ya, kakeknya Nabi dari pihak ayah dan ibunya Nabi. Kemudian anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini wajib. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abana'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abana'u 'ashrin." Rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruh anak-anak kalian itu untuk salat apabila sudah berusia 7 tahun. Jadi perintahnya ini ke orang tua wajib. Jika sudah 7 tahun, ajari mereka sholat, suruh mereka sholat, ajari mereka pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Rasul, sesuai dengan khatibun nasa biqadri uqulihim. Tentu caranya sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Jadi kewajiban bagi kita orang tua. Jadi kalau sudah anak-anak kita 7 tahun, mereka mesti tahu semua yang sifatnya fardu ain tadi. Nah, kemudian kalau sudah 10 tahun, muru auladakum bisalah wa hum abana'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha. Kalau sudah 10 tahun, kewajiban orang tua suruh anak salat. Kalau tidak mau salat, pukul. Tapi kata Sayyid Bakri dalam kitab beliau Hasyiah I'anatul Talibin, bidarbin ghairi mubarrihin, dengan pukulan yang tak sempat melukai fisik si anak tersebut. Jangan tujuan kasih sayang diambilnya berarti buk. Bukan membina tapi membinasakan. Jadi harus kita kenali Nabi. Anak-anak kita semua orang yang mukallaf ini wajib ke kita. Kalau anak-anak wajib kita ajarkan ke anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzamah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adanan alaihi salatu wassalam. Sampai di situ satu kecamatan itu minimalnya wajib ada satu yang mengetahuinya, fardu kifayah. Ya, kita misalnya kita suatu kecamatan ini tak ada yang mengetahui silsilah Nabi sampai ke Adnan, maka sekampung itu, satu kecamatan itu berdosa. Salat dia, puasa dia, tapi ada dosa yang terus dia dapatkan. Mengapa? Karena tidak ada satu pun di antara mereka yang menyelesaikan fardu kifayah untuk mengetahui silsilah Nabi sampai ke Adnan. Adapun setelah itu nanti sampai kemudian Qaidar, sampai kemudian Ismail, Ibrahim, dan di atasnya sampai ke Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada di situ kesalahan ahli-ahli sejarah dalam menyebut namanya. Tapi kalau sampai Adnan itu disepakati semua nama-nama silsilah dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas. Baik. Jadi Nabi 2 bulan kandungan Sayyidatuna Aminah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung, ayahnya dah meninggal dunia, maka di Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril, ya, ala ashhuril aqwalil marwiyah. Itu kan Barzanji itu. Jadi ini Barzanji dibaca di Maulid bagus tuh.
Cuman maunya kalau baca berjanji itu dibuat lagi terjemahannya, supaya orang tahu kan tidak semuanya berjanji itu dipahami oleh semua masyarakat. Tatkala 2 bulan kandungan Sayyidatuna Aminah, maka tuwuffiya abuhu Abdullah. Orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah itu meninggal dunia di waktu melakukan perniagaan. Di mana meninggalnya? Di antara kota Mekah dan Madinah yang disebut dengan Abwa. Disitulah dimakamkan. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya yang kelak menjadi orang yang nomor 1 di dunia itu dah yatim, dah meninggal lah ya, masih dalam kandungan. Tapi seorang istri dia memiliki motivasi untuk anak dan kebahagiaan di hari kelak nantinya. Jadi Sayyidatuna Aminah itu tidak menikah dengan siapapun setelah suaminya meninggal dunia. Dan memang kalau perempuan memiliki ketahanan. Jadi kalau perempuan meninggal suaminya masih banyak yang tahan. Tapi beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki masih hidup istrinya, dah dia cari siapa kira-kira gantinya kan. Itu tapi tak semuanya itu. Kalau misalkan moderator tak demikian ya. Insyaallah. Jadi Sayyidatuna Aminah itu tahan sampai kemudian meninggalnya beliau tidak lagi menikah dengan siapapun. Orientasinya tentu untuk anak dan juga suaminya tetap dia sayang. Karena Sayyidatuna Aminah wanita yang dipilihkan oleh Abdul Muttalib sebagai kakek Nabi untuk istri anak tercintanya Abdullah. Jadi Abdullah itu anak yang sangat disayang. Dari semua anak Abdullah itu Abdul Muttalib yang paling disayangnya adalah Abdullah, orang tuanya Nabi. Usianya waktu itu menikah 18 tahun. Jadi Sudah menikah. Sudah menikah 18 tahun. Yang tentu istrinya yang sama usianya dengan beliau atau lebih muda sedikit. Lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai rahmat bagi semua alam. Peristiwa saat itu sungguh sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya dibuat semacam film tapi tidak ditampilkan wajah Nabi tentunya, ini orang-orang banyak yang menganggap seperti sinetron yang tak betul. Karena waktu itu kota Mekah memancarkan cahaya di waktu menjelang pagi lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahaya yang sungguh sangat terang benderang. Orang heran, kenapa muncul tiba-tiba cahaya itu? Di saat yang sama juga patung-patung yang dijadikan oleh orang-orang kafir pada saat itu sebagai Tuhan dan sembahan itu banyak yang tumbang. Kemudian api yang dijadikan oleh kaum Majusi sebagai sembahan pada waktu itu padam juga. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang sungguh sangat luar biasa. Dan dari situ Sayyidatuna Aminah juga menyadari ini bukan anak sembarangan. Ini adalah anak yang diharapkan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di dunia ini. Nah, lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 9 Rabiul Awal menurut penelitian dari Mahmud Basha Al-Falaki. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi tentunya sebagai orang yang bijak tak apalah harus meributkan ini. Tidak mesti harus diributkan di masyarakat, dibenturkan dengan yang 12 Rabiul Awal. Yang pastinya Nabi dah lahir sebagai utusan untuk kita itu ya. Masalah tanggal 9 atau 12 ini bukan hal yang prinsipil. Nah, jadi lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut dengan tahun fil. Kenapa disebut dengan tahun fil? Karena orang-orang Arab waktu itu mereka tidak punya hitungan tahun yang pasti, artinya semua menggunakan. Jadi mereka selalu menyebut kalau misalnya tahun itu
apa peristiwa yang besar saat itu, itulah mereka sebut. Jadi terkait dengan Nabi, Nabi lahir pada tahun Fil. Kenapa? Karena ada peristiwa yang besar, seorang raja, Panglima Abraha namanya, bersama dengan tentara-tentaranya dari Yaman yang mau menghancurkan Ka'bah dengan membawa kendaraan waktu itu filun, gajah. Maka disebut dengan tahun Fil. Jadi mereka juga ada yang menyebut tahun banjir, tahun kebakaran. Jadi biasa itu di kalangan mereka saat itu. Nah, tahun yang mereka gunakan sesuai dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Itulah yang kemudian diadopsi oleh masyarakat kita. Dulu kalau lahir, kapan lahirnya? Banyak orang tak tahu dulu. Tanggal berapa, bulan berapa. Pokoknya kapan lahir saya, Mak? Ditanya orang-orang tua kita dulu. Pas panen sawah katanya kan. Nah, jadi lahirnya pas panen sawah. Kenapa? Karena orang tua dulu, orang-orang tua kita yang dulu-dulu pun tidak pala menganggap hal yang sangat penting mencatat kelahiran anak. Adapun yang mencatat nanti diambilnya bekas kayu bakar yang hitam, arangnya, tulis nanti di pintu rumah. Semua anaknya 11 ditulis di situ. Pas pindah rumah, tinggal pintu tuh hilang semua tanggal lahir. Nah, makanya kembali, kapan saya lahir, Mak? Dulu waktu ayahmu waktu itu nangkap ikan dapat, itulah peristiwa yang besar, ya. Nah, baik. Jadi di sana pun menghitung tahun begitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun Fil. Waktu itu di tengah kehidupan orang Arab, usaha-usaha dari perempuan itu ada yang disebut dengan menyusukan anak orang. Jadi di sana waktu itu menjadi sebuah usaha. Maka nanti kemudian dalam Islam menjadi sebuah nasab dari segi radha'ah, satu susuan, keturunan dari mahram dari satu susuan, ada mahram nasab, satu silsilah. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir itu ibundanya bertepatan Sayyidatuna Aminah. Ada hal yang terjadi pada diri beliau, tidak bisa mengeluarkan ASI. Jadi itu hal yang biasa, ASI tidak ada, ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan para ulama, ini disebutkan juga oleh Sufiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Makhtum, bahwa budak dari Abu Lahab namanya Thuwaibatul Aslamiyah itu termasuk yang menyusukan Nabi pertama. Itu orang lain yang menyusukan Nabi. Dan Thuwaibatul Aslamiyah ini disebutkan bahwa di saat beliau menginformasikan kepada Abu Lahab bahwa istri dari mendiang saudaranya sudah melahirkan, maka Abu Lahab sangat senang. Namanya waktu itu kan tidak ada seperti kejadian belakangan, yaitu saudaranya, anaknya. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, dan juga Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, di saat Thuwaibatul Aslamiyah menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa istri dari mendiang saudaranya sudah melahirkan, maka Abu Lahab sangat gembira. Gembira Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab, Thuwaibatul Aslamiyah yang menyampaikan informasi kelahiran anak dari saudaranya laki-laki. So waktu itu kalau lahir perempuan itu fitnah. Jadi yang lahir ini bertepatan laki-laki. Jadi Abu Lahab bergembira, maka dia merdekakanlah Thuwaibatul Aslamiyah. Thuwaibah, hari ini engkau merdeka. Karena kegembiraan itu. Karena kegembiraannya. Maka disebutkan oleh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Fatawa juz yang pertama halaman 283, sesungguhnya Abu Lahab itu karena kegembiraan beliau di saat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap hari Senin
Abu Lahab itu diringankan oleh Allah siksanya. Kenapa? Karamatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bergembira karena lahir Rasul, maka diringankan Allah siksa bagi Abu Lahab. Padahal dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Nah, dari sini kan bisa kita pahami, kalau Abu Lahab saja bergembira dengan dilahirkannya Nabi SAW oleh Aminah, diringankan siksanya. Bagaimana pula dengan kita umat muslim yang hari-harinya menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW, bergembira kita dengan Maulid Nabi. Apakah masih pantas dikatakan bid'ah? Maka Syekh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam kitab beliau tadi Al-Hawi Al-Fatawa tadi menyebutkan, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi tulu umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jika orang kafir ini Abu Lahab yang telah dikecam, celaka kedua tangannya di dalam neraka kekal abadi, diriwayatkan setiap Senin selamanya, azabnya diringankan karena senang dengan kelahiran Nabi SAW, maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid? Kita inilah. Maka ketika kita senang dengan peringatan kelahiran Nabi SAW ini, ya kita harus bersyukur. Ini adalah bagian dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik. Kemudian saya singkatkan. Setelah Nabi SAW disusukan oleh Thuwaibatul Aslamiyah, maka kemudian berpindahlah ke Halimatus Sa'diyah. Itu pun Halimatus Sa'diyah dari segi fisik sebenarnya kurang meyakinkan, sehingga Abdul Muttalib waktu itu melihat Halimatus Sa'diyah yang mau menyusukan cucunya Rasulullah SAW. Pertama muncul juga sesuatu yang, apakah ini yang menyusukan cucu? Nah, diriwayatkan bahwa sebelah dari buah dada dari Halimatus Sa'diyah ini tidak bisa mengeluarkan ASI. Tapi ada riwayat yang mengatakan sebelahnya itu malah kecil. Nah, ini tentu perbedaan riwayat. Nah, ketika diangkat oleh beliau Rasulullah SAW dan kemudian dikasihnya ASI, itu semua menjadi normal. Nah, ini keistimewaan dari Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau dibawa ke tempat kediaman beliau. Suaminya bernama Abi Kabasyah. Kalau dalam sejarah disebutkan oleh seperti Syekh Khudharibik dalam kitab beliau Nurul Yakin, itu Abi Kabasyah. Jadi kalau ngejek Nabi pun orang-orang jahiliyah waktu itu menyebut dengan Ja'a ibnu Abi Kabasyah, telah datang anak dari Abi Kabasyah. Abi Kabasyah itu kan ayah kambing tuh, karena beliau itu hari-harinya menggembala kambing. Jadi Nabi dibawa bersama dengan saudara susuan beliau namanya Damroh. Damroh itu sampai usia 4 tahun Nabi bersama dengan mereka. Kedatangan mereka itu membuat suasana menjadi baik. Kambing yang kurus menjadi gemuk, yang tak pernah hujan menjadi datang hujan. Pokoknya keberkahan. Dari Nabi lahir pun sudah nampak keberkahan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelum pun jadi rasul, Nabi itu sudah membawa keberkahan kepada semua yang ada di sekelilingnya. Jadi 4 tahun Nabi sudah dididik dengan menggembala kambing. Jadi memang menggembala kambing ini harus diajarkan ke anak-anak kita. Saya dulu waktu kecil menggembala kambing juga. Jadi ketika kita menggembala kambing, nanti kemudian mengarahkan orang lebih mudah. Ya, entah gara-gara itu maka orang sebut domba-domba yang tersesat, wallahu a'lam. Yang pastinya kalau kita itu menggembala kambing itu ada nilai-nilai pendidikan yang melahirkan
karakter yang baik dalam diri kita untuk menghadapi orang ketika kita sudah menjadi seorang ustadz, misalnya seorang tokoh atau apa saja. Nah, jadi di saat 4 tahun maka kemudian terjadilah syaqqus sadar, dibelah dadanya Nabi. Nah, singkat cerita, setelah dibelah, maka Halimatus Sa'diyah khawatir nanti anakku ini berbahaya, maka ku kembalikanlah ke ibundanya. Dibalikkanlah ke ibundanya. Maka 2 tahun bersama, seorang anak tentu bertanya, mana ayahku wahai mak? Maka Sayyidatuna Aminah membawa Rasul untuk menziarahi ayahnya. Di saat mereka bersama untuk menziarahi ayahnya di antara kota Mekah dan Madinah di Abwah itu tadi, maka terjadi sakit fisik ketika mau pulang. Ibundanya pun kemudian meninggal dunia, genap usia Nabi 6 tahun. 6 tahun usia Nabi, maka kemudian pindahlah yang menjaga dan membesarkan Nabi ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang sudah tua waktu itu kemudian membesarkan Nabi. 2 tahun bersama meninggal lagi Abdul Muttalib, maka tinggallah paman-paman beliau. Paman-pamannya itu seperti Abu Lahab misalnya, paman Nabi, Abu Thalib paman Nabi. Tapi kalau Abu Jahal bukan paman Nabi, itu Abu Jahal orang lain, bukan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada intinya siapa yang menjaga Nabi? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib lah yang kemudian membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau menjadi rasul. Itu ada di bersama di kediaman Abu Thalib sebagai paman beliau. 13 tahun mau ke Syam. Disitulah kemudian seorang pendeta mengatakan, bawa kembali anakmu ini, karena saya melihat tanda-tanda dia adalah Rasul akhir zaman. Kemudian dibawa kembali oleh Abu Thalib sampai kemudian nanti usia Nabi 25 tahun. Itulah perjalanan kemudian yang bisa sampai ke Syam untuk berdagang. Pada akhirnya Nabi SAW menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, seorang saudagar kaya yang ada di Syam waktu itu. Nah, jadi itulah sekilas tentang peringatan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi sebuah renungan bagi kita untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Pertama, bagi seorang istri yang ditinggal oleh suami, jangan putus asa, karena banyak orang-orang besar dilahirkan dan dibesarkan oleh seorang janda. Satu. Kemudian orang yang tak punya, wahai anak-anak kami yang remaja, yang kecil-kecil dari sekarang ini, jangan Anda berhenti untuk belajar. Jangan Anda berhenti bermimpi untuk menjadi orang hebat. Karena banyak orang hebat itu dari anak orang-orang miskin dan dari keturunan yang bukan orang bangsawan. Tetapi semuanya itu bisa kita capai dengan keyakinan. Keyakinan yang kuat dan optimisme yang kuat. Ada cita-cita. Al-insanu yatiru bihimmatihi qattayri yatiru bijanahi. Harus ditanamkan dari sekarang. Manusia terbang dengan cita-citanya, laksana burung terbang dengan 2 sayapnya. Nah, itulah yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Dan alhamdulillah, saya memulai hal seperti ini ya untuk anak-anak yang paling penting. Anak-anak harus kita buat anak-anak itu dari kecil dekat dengan Al-Quran, cinta kepada Nabi, supaya apa? Supaya besar mereka nanti tidak heran ketika mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Itu makanya kita buat kegiatan program rumah Quran untuk anak-anak fakir miskin dan juga anak yatim, dan juga kepada yang biasa juga bisa ikut belajar di rumah. Sekian, saya kembalikan. Itu di Jalan Amal itu kita lakukan. Di Jalan Amal dengan nama rumah Quran. Rumah Qurannya Rumah Quran Ad-Da'iyah
Jadi visi misinya bagaimana supaya anak-anak kita itu kenal dengan Al-Quran, dan kita membuat programnya itu satu hari kajian akidah, kajian fikih, hari yang lain baca Al-Quran, kemudian tahfidzul Quran. Jadi kita mulai dari hari yang kecil-kecil dan diajari sejak dini ya Pak Ustaz. Ya, jadi sejak dini. Baik. Ya, kemudian Ustaz, karena